Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 10 model pembelajaran terpadu. Nah, apa-apa saja dari ke-10 model pembelajaran terpadu tersebut? Mari kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama adalah model penggalan atau fragmented. Model penggalan merupakan kombinasi yang dilakukan dalam satu mata pelajaran. Contohnya adalah ketika menerapkan pelajaran matematika, materi pembelajaran menambah, mengurangi, kali, dan membagi itu tergabung dalam satu pembelajaran, yaitu pembelajaran berhitung. Ketika aktivitas pembelajaran tersebut berlangsung, poin-poin dari materi pembelajaran yang sudah diurai tersebut dipecah dalam jam yang berbeda. Pada model penggalan ini bisa sangat efektif untuk pengulangan materi agar siswa bisa lebih memahami dan mendalami materinya. Ciri dari model penggalan ini adalah memisahkan materi pelajar ke dalam poin-poin terkecil. Misalnya, materi bahasa Indonesia, keterampilan berbahasa nantinya akan dipecah menjadi berbicara, menulis, menyimak, serta membaca dan dilaksanakan pada jam yang berbeda. Yang kedua adalah model keterhubungan atau connected. Pada model ini, guru akan melakukan inovasi pada kurikulum untuk memadukan materi yang satu dengan materi yang lainnya, keterampilan satu dengan lainnya, satu konsep dengan konsep lainnya, aktivitas satu dengan aktivitas lainnya secara jelas pada sebuah mata pelajaran yang utuh. Contoh penerapan dalam pembelajaran ini adalah saat guru menghubungkan konsep matematika dengan konsep pajak, memulai bisnis dan menabung. Nah, ciri-ciri dari model keterhubungan ini adalah mengelompokkan poin-poin pembelajaran dalam satu kategori yang saling terhubung. Misalnya, poin-poin pembelajaran seperti trigonometri, aljabar, aritmatika, dan logika merupakan tergabung atau terkelompokkan dalam mata pelajaran matematika. Nah, model keterhubungan atau connected ini sangat cocok digunakan untuk sekolah dasar. Yang ketiga adalah model sarang atau nested. Nah, model ini adalah penggabungan dari berbagai rupa dari sebuah konsep keterampilan dengan cara penerapan pada aktivitas pembelajaran. Contohnya adalah pada jam pelajaran, guru akan memusatkan aktivitas pembelajaran pada penguasaan perhitungan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, guru akan mendorong siswa untuk membayangkan dari mulai daya pikir analisis sampai dengan imajinasinya. Nah, keterampilan berpikir logis dan analisis ini dikembangkan dengan berimajinasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, adapun model sarang ini merupakan perpaduan disiplin ilmu seperti keterampilan sosial, berpikir, mengorganisasi pada satu pelajaran. Nah, keunggulan dari nested ini atau model sarang ini adalah penggabungan keterampilan yang berfokus pada strategi berpikir, isi pelajaran, keterampilan sosial sehingga pembelajaran bisa berkembang dan bisa berfokus pada isi pelajaran. Kemudian model yang keempat adalah model urutan atau rangkaian atau sequenced. Nah, model urutan atau rangkaian ini akan mengantarkan siswa dalam topik yang berurutan secara paralel atau berbeda. Contohnya adalah pada cerita sejarah. Guru akan memandu siswa dari ceramah menceritakan sejarah itu terbentuk, menilik kehidupan sosial pada sejarah yang diceritakan, hingga isi pikiran masyarakat. Tema bisa digabungkan pada waktu pelajaran yang sama. Nah, ciri dari model urutan atau rangkaian ini adalah guru bisa membuat topik secara runtut sesuai dengan topik yang akan dibahas. Nah, kelebihan dari sequenced ini adalah guru bisa memprioritaskan topik yang relevan tanpa harus berpaku pada buku paket yang tersedia. Model yang kelima adalah model bagian atau shared. Nah, pada model ini guru akan mengkombinasikan pembelajaran dengan cara overlapping, yaitu sebuah gagasan pembelajaran dengan menyampaikan dua materi atau lebih.
Poin penting dari pembelajaran matematika bisa dikombinasikan dengan fisika dan juga kimia, sehingga poin-poin yang ada di dalamnya bisa saling terkait dan melengkapi. Nah, model bagian ini merupakan perpaduan dua mata pelajaran yang memiliki disiplin ilmu berbeda, tetapi memiliki beberapa bagian yang mirip. Kelebihan yang bisa didapat adalah siswa bisa mendapatkan ilmu lebih dari yang dibayangkan, karena disiplin tersebut bisa terkait satu dengan yang lainnya. Keenam adalah model jaring laba-laba atau bibit. Nah, model ini merupakan model yang paling sering digunakan dan umum dipakai oleh guru. Model ini sangat berbeda dengan tematis yang biasa dipakai dalam proses pembelajaran. Pada model ini, keterkaitan topik bisa terhubung dengan aktivitas pembelajaran satu dengan yang lainnya. Nah, model jaring laba-laba ini, pada awal pembelajaran, guru akan memilih topik utama yang selanjutnya menentukan subtema yang akan dipelajari. Model jaring laba-laba sangat sesuai digunakan untuk sekolah dasar. Nah, langkah dari model jaring laba-laba atau Weber ini adalah yang pertama, memilih topik atau diskusi antar guru dan juga siswa. Kemudian yang kedua, menentukan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengenalkan topik secara menyeluruh. Yang keempat, merancang kegiatan belajar mengajar dan kegiatan yang bisa menghubungkan topik dengan kompetensi, baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang kelima adalah mengkoneksikan dengan setiap kegiatan. Ketujuh adalah model galur atau benang. Nah, model benang ini adalah pengkombinasian macam-macam keterampilan. Contohnya adalah melaksanakan pengukuran dan prediksi pada sebuah fenomena pada cerita atau cerpen, dan bisa memperhitungkan peristiwa pada cerita. Nah, model galur atau benang merupakan pembelajaran yang berfokus pada keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. Nah, model benang ini berpusat apa yang dinamakan metakurikulum. Kemudian kelebihannya adalah siswa bisa mengerti cara mereka belajar secara mandiri. Yang kedelapan adalah model keterpaduan atau integrated. Nah, pada model ini bisa dibilang model yang mengkombinasikan sebuah tema dari materi yang berbeda. Namun, fungsi atau kegunaan memiliki kedalaman tema yang sama pada bagian tertentu. Tema fakta yang tadinya dikhususkan seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi bisa dicakup pada satu mata pelajaran umum, yakni IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Model yang ke-9 adalah model celupan atau terbenam atau immersit. Nah, model terbenam ini digunakan agar siswa bisa terbantu dalam menyeleksi dan mengkombinasikan segala pengetahuan dan pengalaman yang ada ke dalam kehidupan. Nah, immersit merupakan model yang memadukan pembelajaran yang disukai siswa, sehingga siswa bisa bertukar informasi dan pengalamannya. Nah, model ini juga sangat cocok diterapkan pada pendidikan menengah hingga tinggi. Model yang terakhir adalah model jaringan atau networked. Nah, pada model ini siswa akan memadukan segala pembelajaran yang ada ke dalam bentuk imajinasi dan probabilitas. Hal ini digunakan untuk merubah konsep dan pembuatan solusi sesudah siswa melaksanakan penelitian langsung di lapangan. Nah, ini difungsikan agar siswa bisa membuat dan menyeragamkan antara teori tertulis dengan fakta asli di lapangan, sehingga akan ada penyesuaian dan muncul sintetis baru atau teori baru. Nah, model jaringan ini merupakan integrasi pembelajaran yang mencari alternatif kemungkinan dengan tujuan untuk memecahkan masalah, mengubah konsep, dan juga pemberian keterampilan baru bagi siswa. Nah, model ini juga menanamkan kepada siswa bahwa belajar adalah proses terus-menerus dan timbal balik dilakukan agar tercipta pemahaman.